Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Sriani dari kelas 12 IPA 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kami di semester genap ini. Nah, untuk mengefisienkan waktu, maka langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah landasan ideal. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila sendiri. Sebab nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia tersebut. Dalam hal ini, Muhammad Hatta atau Bung Hatta juga mengatakan bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang mempengaruhi politik luar negeri Indonesia, karena kedudukan Pancasila sebagai falsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia. Oke, next, yang kedua, landasan konstitusional berkaitan dengan konstitusi negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sendiri. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, tepatnya alinea pertama, tertuang landasan konstitusional pelaksanaan politik luar negeri Indonesia secara jelas, yakni bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dengan kata lain, politik luar negeri Indonesia menentang segala bentuk penjajahan di dunia ini. Selanjutnya yang ketiga adalah landasan operasional. Nah, landasan operasional politik luar negeri bebas aktif sangat diperlukan agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalkan dalam politik luar negeri Indonesia. Oleh karena itu, landasan operasional politik luar negeri Indonesia senantiasa berubah-ubah sesuai kepentingan nasionalnya. Misalnya saja, pada masa Orde Baru, landasan operasional politik luar negeri Indonesia dipertegas melalui ketetapan MPRS nomor 12 tahun 1966, tepatnya tanggal 5 Juli, tentang penegasan kembali landasan kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia. Nah, TAP MPRS ini menyatakan bahwa sifat politik luar negeri Indonesia adalah yang pertama, bebas aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua adalah mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Selanjutnya, landasan operasional kebijakan politik luar negeri tersebut kembali dipertegas dalam ketetapan MPR nomor 4 tahun 1973, tepatnya tanggal 22 Maret, yang berisi: 1. Terus melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif. Yang kedua, mengambil langkah-langkah untuk memantapkan stabilitas wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya. Dan yang terakhir atau yang ketiga, mengembangkan kerjasama untuk maksud-maksud damai dengan semua negara dan badan-badan internasional. Dan akhirnya, ketetapan-ketetapan tersebut menetapkan sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri, yaitu yang pertama, menegaskan kembali pelaksanaan politik bebas dan aktif menuju pencapaian tujuan nasional. Yang kedua, ikut serta di dalam perjanjian internasional dan peningkatan kerjasama untuk kepentingan rakyat Indonesia. Poin yang ketiga, memperbaiki performa atau penampilan diplomat Indonesia dalam rangka suksesnya pelaksanaan diplomasi proaktif di semua bidang. Yang keempat, meningkatkan kualitas diplomasi dalam rangka mencapai pemulihan ekonomi yang cepat melalui intensifikasi kerjasama regional dan internasional. Poin yang kelima, mengintensifkan kesiapan Indonesia memasuki era perdagangan bebas. Dan yang keenam, memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara tetangga. Demikian pembahasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.